Cedera kepala merupakan kondisi di mana adanya guncangan keras dan membentur dinding bagian dalam, tulang tengkorak, jaringan lunak kepala, serta otak. Pada beberapa kasus cedera kepala bisa menyebabkan kecacatan, gangguan mental, hingga kematian. Lalu, bagaimana resiko lain akibat cedera kepala dan bagaimana penanganannya? Saksikan Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina berikut ini. Halo pemirsa, apa kabarnya nih? Semoga kita dalam kondisi yang baik ya pemirsa. Senang sekali saya Teresia Ginting masih bisa kembali menemani Anda. Tentunya dengan program kesayangan kita yaitu Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Pemirsa di rumah, apakah Anda pernah mengalami cedera di bagian kepala? Lantas bagaimana resiko dan penanganannya nih? Dan kita akan membahasnya bersama dokter spesialis bedah saraf yang ada di Rumah Sakit Evarina Brastagi dengan dokter Dika Aloina Berusini Haji. Halo dokter, Halo, apa kabarnya nih dok? kabar baik. Apa aja nih kesibukannya akhir-akhir ini dok? Kerja ya, Pasien misi, ya dok? operasi. Oke. Ya. Dan dokter, kita ada nih kasus baru-baru ini mengenai pemukulan atau terhadap seorang anak yang mengenai kepalanya dan dia dalam kondisi yang tidak bisa koma dalam waktu yang lama nih dok. Tapi sebelum itu kita pengen tahu nih dok, apa sih sebenarnya definisi dari cedera kepala itu? Oke, jadi cedera kepala itu ya, sekarang sih kita biasanya nyebutnya cedera otak ya. Adalah setiap kali terjadi benturan di kepala yang mengakibatkan cedera, baik cedera pada kulit, pada tulang maupun pada organ di dalam tulang, yaitu otak. Nah, sebelum kita lebih mendalam lagi nih dok, bisa nggak dokter sebutin lapisan-lapisan apa aja sih yang ada pada kepala kita ini dok? Yang pertama mungkin lapisan kulit ya, itu udah pasti. Dan kulit itu sendiri juga terdiri dari banyak lapisan, bukan hanya kulit saja, ada pembuluh darah, ada lapisan lemak. Kemudian setelah itu ada tulang yang bervariasi ketebalannya. Setelah itu di bawah tulang itu otak, tapi otak itu masih ada juga dilapisi oleh lapisan. Ada selaputnya ya, jadi banyak sebenarnya pelindung dari otak kita. Berarti banyak lapisan sebelum ke otak tersebut ya dok. Iya. Dan ada berapa jenis sih dok cedera kepala tersebut, cedera otak tersebut? Cedera kepala ini sebenarnya kita bagikan jenis-jenisnya berdasarkan perdarahannya ya, mekanismenya, perdarahannya. Kan setelah terjadi cedera kepala kita lakukan CT scan, pemeriksaan radiologis untuk melihat ada enggak perdarahannya. Jadi kita bagi berdasarkan tipe perdarahan, tapi bisa juga kita bagi berdasarkan tingkat kesadarannya. Karena biasanya pasien cedera kepala ini kalau berat dia kesadarannya turun. Dan pemicu terjadinya cedera kepala tersebut bagaimana dok? Pemicunya itu ya paling umum itu kita jumpain pada pasien kecelakaan ya, cedera, ada benturan, trauma ke kepala. Itu yang paling umum kita jumpai. Kalau di dalam dok? Kalau yang di dalam itu kita tidak kategorikan ke cedera kepala, kita lebih mengarahkan ke stroke atau cedera vaskuler. Jadi bukan cedera otak traumatis dia. Oke. Kita akan membahas tentang tipe-tipenya mungkin ya dok nanti, tapi kita jeda iklan dulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara kita yang sangat akan informasi kesehatan nih di Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Cedera kepala ringan itu kita kategorikan apabila kesadarannya itu tidak turun jauh. Program acara Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina bersama saya Mas Teresia Ginting dengan Dokter Dika dari Rumah Sakit Evarina Brastagi nih pemirsa. Lanjut lagi dok pertanyaannya. Untuk gejalanya apakah sama dari beberapa jenis yang telah dokter sebutkan tadi? Untuk tipe-tipe cedera kepalanya biasanya rata-rata sama, cuman mungkin tingkat
keburukannya yang berbeda ya. Kalau cedera kepala itu yang pertama mungkin yang bisa dilihat di lapangan itu ada pingsan. Kemudian setelah itu muntah-muntah, amnesia atau kehilangan memori, kemudian penurunan kesadaran ya, seperti mengantuk, berbicara udah tidak terkoordinasi, kemudian ada kejang biasanya itu. Dan itu berdasarkan tipe-tipenya itu biasanya kalau tipe yang berat biasanya mungkin kejangnya lebih banyak frekuensinya, muntahnya lebih banyak frekuensinya gitu. Untuk berapa lama fase mereka sadar ketika mereka terkena benturan itu berapa lama sih dok jangka waktunya? Balik lagi ke berapa berat cederanya, karena kan sebelum itu kita lakukan pemeriksaan radiologi, sebelum di CT scan kita tidak tahu ya lesi apa, perdarahannya yang seperti apa. Jadi kalau dia misalnya cedera ringan atau ada perdarahan ringan saja, setelah pingsan kembali sadar itu mungkin butuh waktu cepat, nggak sampai setengah jam. Tapi kalau dia berat, setelah cedera biasanya itu bahkan mungkin tidak sadar sampai diberikan penanganan atau dilakukan tindakan operasi. Oke. Dan apakah cedera kepala dan cedera otak sama dok? Sama sebenarnya, tapi itu hanya pemilihan istilah yang berbeda. Kalau dulu kita sebutnya cedera kepala, tapi untuk sekarang ini di bidang medis kita sudah menyebutnya cedera otak. Karena walaupun misalnya tidak ada perdarahan, tapi cedera pada kulit dan cedera pada tulang itu dianggap sudah terjadi benturan ringan pada otak. Dan apa saja jenis cedera kepala ringan itu dok? Cedera kepala ringan itu kita kategorikan apabila kesadarannya itu tidak turun jauh, tidak sampai koma gitu. Jadi hanya kesadaran yang berkabut, dia masih tetap sadar, masih buka mata, tapi mungkin berbicara ngelantur seperti itu. Oke, dokter bisa jelaskan nggak ini bagaimana perbedaan cedera kepala tertutup yang tidak terlihat dan dengan cedera kepala yang terbuka nih dok? Kalau di medis bagian bedah saraf ya kita membagi yang tertutup dengan yang terbuka itu berdasarkan pemeriksaan secara klinis. Jadi kalau yang terbuka itu dikatakan apabila ada luka pada kulit atau ada patahan pada tulang yang terbuka. Jadi patah tulang disertai dengan luka pada kulit. Nah kalau yang tertutup itu tertutup tidak ada luka pada kulit walaupun mungkin tulang di bawahnya patah tapi tidak ada luka pada kulit. Itu perbedaan tertutup dan terbuka. Apakah cedera kepala itu terjadi akibat benturan saja? Atau ada hal lain yang bisa mempengaruhi cedera kepala itu dok? Tidak selalu ya karena benturan. Misalnya kalau pada anak-anak kan sering digendong, dilempar-lempar ya ke atas. Nah itu bisa menyebabkan cedera juga karena otak itu di dalam tempurung kepala dia bisa bergeser. Walaupun tidak terjadi benturan, iya benar. Jadi tidak melulu karena benturan. Kalau misalnya dia nih dok, kondisinya karena sering main game, apakah bisa cedera kepala? Enggak ya? bisa. Itu terjadi cuman kayak benturan sama hal-hal kayak yang bisa menyebabkan pergeseran otak di dalam tempurung kepala. Jadi kalau itu nggak berpengaruh tuh dok? Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruhnya ya kalau masalah seperti itu, kayak begadang misalnya tuh dok? Mungkin mempengaruhi kualitas fungsional secara fungsional ya, tapi itu tidak kita kategorikan sebagai cedera pada otak. Oke. Nah, selanjutnya dok ada pertanyaan dari netizen Evarina nih, tapi kita akan tanyakan setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Saya Bersama Rumah Sakit Evarina. Bisa jadi kalau misalnya memang waktu benturan sewaktu kecil itu memang menyebabkan perdarahan, tapi kalau tidak menyebabkan perdarahan Pemirsa, kembali lagi bersama saya Terry Ginting dan Dokter Dika masih membahas tentang cedera kepala atau cedera otak nih. Nah dokter tadi ada menjelaskan mengenai anak kecil atau anak bayi yang diguncang-guncang bisa terkena cedera kepala dok. Benar. Bagaimana kita mengetahui ini dok? Apakah anak tersebut terkena cedera kepala dan juga
apakah ada efek jangka panjangnya nih, Dok? Oke, jadi kalau anak-anak itu sering dilempar-lempar, ya tujuannya mungkin bermain Iya, ya. bermain, benar, Dok. Kadang terjadi goncangan di dalam tempurung kepala, apalagi pada anak-anak ya, yang perkembangannya secara anatomis itu belum sempurna. Masih rentan ya, Ya, Dok. jadi kalau terjadi cedera kepala, terjadi robekan, ada perdarahan, kadang itu kita terlewatkan gejalanya karena masih anak-anak. Gejalanya itu mungkin dia jadi demam, gelisah, menangis, sakit seperti biasa gitu. Jadi mungkin sering disalahartikan demam biasa atau flu gitu. Padahal sebenarnya akibat dari goncangan karena dilempar-lemparkan gitu. Kadang dia bisa sembuh sendiri secara sempurna mungkin, tapi kalau dia terjadi perdarahan yang agak berat, jika tidak kita tangani atau kita melewatkan gejalanya itu, gejala sisanya nanti pasti ada di kemudian hari. Dia bisa menyebabkan gangguan tumbuh dan kembang dari otak anak itu gitu. Jadi sebaiknya jangan dilempar-lempar, dihindari gitu. Dan misalnya kalau sudah terlanjur nih, Dok, lebih baik diperiksakan ya, Dok? Ya, lebih baik diperiksakan. Kalau setelah dilempar bermain jadi gelisah, demam dan rewel. Oke. Lanjut lagi nih, Dok. Seberapa tinggikah bahaya dari cedera kepala itu, Dok? Kalau menurut saya sendiri sebagai dokter bedah sarafnya ya sangat tinggi ya, karena bukan hanya mempengaruhi, bukan hanya berkaitan dengan nyawa, ya kan? Karena kalau cedera kepala ini kan dia juga mempengaruhi kualitas hidup. Kualitas hidup kalau dia masih sekolah pasti berpengaruh ke sekolahnya. Kalau dia bekerja akan berpengaruh ke pekerjaannya. Jadi sangat tinggi, berat kalau sudah terjadi cedera otak. Dan ketika ini, Dok, kita terkena benturan yang menimbulkan benjolan, apakah itu berbahaya, Dok? Enggak semua benturan yang terjadi benjol itu berbahaya ya. Karena kan seperti yang kita bahas tadi, kulit kepala itu sendiri aja lapisannya itu ada banyak dan terdiri dari banyak pembuluh darah. Jadi kadang kalau terjadi benjolan, kalau terjadi cedera pada kepala, benjolannya itu besar dan membuat panik. Tapi sebaiknya kalau tidak ada emergensi, lebih baik dikonsultasikan dulu sebelum kita lakukan CT scan untuk menghindari paparan radiasi. Karena nggak semua cedera kepala dengan benjolan itu harus di CT scan. Jadi misalnya kalau misalnya ringan nih, Dok, penanganan yang bisa dilakukan apa nih, Dok? Untuk di rumah bisa cukup dengan dikompres aja. Kompres bisa. dengan air atau bagaimana, Dok? Kompres dengan kain basah, boleh dengan air hangat, boleh dengan air dingin. Lebih dianjurkan? Lebih dianjurkan kalau pada anak-anak dengan air hangat. Kalau orang dewasa kan kadang ada yang kayak pukulan, benjol, biru, terus pakai air dingin, es batu gitu, bisa nggak, Dok? Bisa, boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Dok, kalau misalnya yang panas ataupun yang dingin, Nggak ya, ada yang masalah. hangat atau yang dingin gitu ya, Ya. Dok. Oke, faktor resiko dari cedera kepala tersebut apa sih, Dok? Kalau di Indonesia faktor resikonya yang paling tinggi itu masih kecelakaan, ya, kecelakaan, tidak menggunakan helm, kemudian bisa juga akibat kontak fisik ya, berantem, bisa, kemudian olahraga yang ekstrim, itu salah satu faktor resiko dari cedera kepala. Misalnya dia terbentur nih, Dok, dan di waktu kecil nih, dia ketika sudah dewasa sering sakit kepala, apakah itu adalah efek jangka panjang dari benturan dia waktu kecil, Dok? Gimana? Bisa bilang gitu nggak, Dok? Bisa jadi kalau misalnya memang waktu benturan sewaktu kecil itu memang menyebabkan perdarahan. Tapi kalau tidak menyebabkan perdarahan, sering nyeri kepala di waktu dewasa, itu mungkin sebaiknya dicari penyebab lainnya. Itu ada baiknya tindakan yang dilakukan apa, Dok? Kalau misalnya Kalau sering nyeri kepala di waktu dewasa, baiknya kita lakukan CT scan. Nah, jadi dari pemeriksaan CT scan, pemeriksaan radiologi itu jika ada ditemukan sesuatu ya yang diduga menjadi pemicu nyeri kepala, dari situ masih bisa kita perkirakan ini sebenarnya penyebabnya apa. Apakah karena benturan berulang dulunya, atau misalnya yang lain, ada penumpukan cairan otak atau tumor otak. hal-hal lainnya, Dok? Ya, banyak di luar dari bekas cedera kepala.
penanganan pertama kali untuk cedera kepala itu apa, Dok? Kalau pasiennya itu pingsan, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Kalau kejang, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut, dimiringkan pasiennya. Kemudian segera bawa ke rumah sakit sebenarnya, karena kalau sudah terjadi cedera otak, yang dibutuhkan pasien itu pertama sekali adalah oksigen untuk mengurangi cedera sekundernya gitu. Jadi kalau di rumah atau di lapangan itu kan tidak ada oksigennya sebenarnya. Jadi penanganan pertama kalau ada emergensinya itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lebih lanjut ya, Dok. Ya, benar. Biar menghindari ada hal-hal yang Ada cedera sekunder. Benar sekali. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi netizen. Netizen Everna bertanya nih, Dok. Ya. Ada dari pertanyaan Yuni Fadila Guci. Pertanyaannya ini, aktivitas apa yang dapat merusak otak nih, Dok? Aktivitas apa yang dapat merusak otak? Oke, kalau dia merusak otak secara fisik, artinya aktivitas yang dapat yang dapat menyebabkan cedera kepala ya kalau secara fisik, yaitu tadi kecelakaan, berkendara, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, kemudian olahraga ekstrim, olahraga yang dapat menyebabkan cedera di kepala seperti boxing, olahraga bungee jumping ya, yang resiko-resiko terjadi kecelakaannya itu tinggi. Tapi kalau untuk menyebabkan kerusakan secara fungsional itu mungkin terlalu banyak berada di depan komputer ya, terkena radiasi, kemudian bisa juga tidur ya, tidur sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari otak gitu. Otak kita juga butuh waktu untuk istirahat gitu. Jadi selain itu kita juga perlu mengistirahatkan mata, seperti tidak terlalu lama berada di depan komputer, tidak terlalu lama menggunakan handphone gitu. Oke. Dan Dok, ketika misalnya kita terkena benturan nih, Dok, apakah ada efek lain ke indera kita yang ada di tubuh kita ini, Dok, ketika kita sudah terkena benturan itu? Ya, tergantung dari di mana lokasi perdarahannya di otak. Karena kan otak kita ini kan pusat semuanya ya, pusat sistem sarafnya, penglihatan, pendengaran gitu. Jadi kalau dia ada benturan di daerah tempat saraf mata, ya di situ bisa terjadi gangguan penglihatan, bisa terjadi kebutaan. Kalau dia benturannya di daerah lokasi tempat pendengaran atau di dekat dengan tulang-tulang telinga, bisa terjadi gangguan pendengaran. Jadi makanya cedera otak ini sebenarnya sangat dihindari gitu, karena otak inilah pusatnya. Gitu. Pusat sistemnya supaya kita bisa beroperasi gitu kan, supaya manusia ini bisa operasional gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan kedua nih dari netizena, dari Ari Mustika. Wah, agak serem nih sebenarnya saya membacanya nih, Dok, karena pertanyaannya katanya kepalanya pernah terkena cangkul nih, Dok, sewaktu kecil. Apakah ada efek jangka panjangnya? Kita nggak tahu ya dia udah umur berapa sekarang. Oh iya, benar juga. Kalau terkena cangkulnya waktu kecil dan sekarang dia usianya udah dewasa, dan dari kecil hingga dewasa ini tidak ada keluhan, misalnya nggak ada kejang, dia juga dapat fungsional dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus nggak ada kelemahan pada anggota gerak, rasanya rasanya tidak menimbulkan efek apa-apa. Itu masih kayak luka di luar ya, Dok? Ya, mungkin. Yang ditakutkan kalau luka seperti itu kan yang pertama infeksi sebenarnya. Jadi kalau udah bertahun-tahun berlalu nggak ada efek jangka panjang harusnya. Oke. Untuk makanan apa sih, Dok, yang baik kita konsumsi untuk membuat otak ataupun kepala kita ini kuat nih, Dok? Jadi bilang ya. Sebenarnya masuk ke makanan-makanan sehat aja ya, sehat. Yang mengandung serat dan banyak vitamin, buah dan sayur. Kalau untuk secara khususnya itu nggak ada, apalagi kalau untuk orang dewasa. Kalau anak-anak mungkin yang masih masa perkembangan baru ada
Ya misalnya harus kita cukupi kebutuhan proteinnya, kebutuhan zat besi dan lain-lain. Kalau ke dewasa sebenarnya memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna aja. Oke. Nah itu dia pemirsa, bincang-bincang yang sangat syarat akan informasi kesehatan yang berguna banget nih. Apalagi ketika kita terkena cedera kepala. Penanganan apa yang pertama kali ya, mungkin kayak yang dibilang dokter ketika kita kecelakaan nih. Dan dalam kondisi tidak sadarkan diri ya dok, pertama sekali kita itu dimiringkan. Ya, Dimiringkan. kalau tidak sadar atau kejang dimiringkan. Dimiringkan, seperti itu. Banyak sekali informasi yang sangat berguna yang telah kita dapatkan dari Dokter Dika pada hari ini. Nah pemirsa, inilah akhir bincang-bincang kita. Jangan lupa saksikan Sehat Bersama Rumah Sakit Evalina dengan episode menarik lainnya, tentunya hanya di Evarna TV. Saya Teresa Ginting, sampai jumpa. Oke dokter, terima kasih banyak dokter atas informasinya.